Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Siti Jamidah SPD MM, Kepala SDN Rantau Kiwa 1, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Setelah saya mempelajari proyek penguatan profil pelajar Pancasila SD Paket A, saya akan mencoba mengunggah aksi nyata. Hal-hal apa saja yang perlu disiapkan oleh satuan pendidikan dalam merancang sebuah proyek. Langkah-langkah dalam menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Langkah pertama adalah membentuk tim fasilitasi proyek. Melalui rapat Dewan Guru membentuk tim fasilitasi proyek untuk membagi peran dan tanggung jawab dalam proyek. Kepala sekolah menentukan guru yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek yang berperan sebagai A. Merencanakan proyek, B. Membuat atau memodifikasi modul proyek, C. Mengelola proyek, D. Mendampingi murid dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langkah yang kedua, merancang alokasi proyek. Ada 3 alternatif pilihan alokasi waktu dalam melaksanakan proyek. Yang pertama, 1 hari dalam 1 minggu. Yang kedua, 1 atau 2 jam di akhir pembelajaran di hari khusus. Yang ketiga, melakukan pemadatan, yaitu melaksanakan proyek 2-4 minggu di akhir semester. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah. Tingkat satuan pendidikan melakukan refleksi awal dengan menggunakan bagan identifikasi kesiapan satuan pendidikan untuk menentukan tahapan menjalankan proyek. Langkah yang keempat, pemilihan tema umum. Ada 5 tema umum proyek DSD atau Paket A. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Tema yang kelima, kewirausahaan. Pertimbangan dalam pemilihan tema. Yang pertama, tahap kesiapan sekolah dan guru dalam menjalankan proyek. Isu atau topik yang sedang hangat terjadi menjadi prioritas pembahasan di satuan pendidikan. Lebih mudah dilaksanakan di satuan pendidikan. Dukungan dari semua pihak, baik seluruh warga sekolah maupun kemitraan. Langkah yang kelima, penentuan topik spesifik. Dari tema besar, tim fasilitasi proyek dapat juga bersama peserta didik menentukan ruang lingkup isu yang spesifik sebagai proyek. Tim fasilitasi bekerja sama dalam merancang modul proyek dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan subelemen profil, alur kegiatan proyek, serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Untuk sekolah dasar, dapat memilih 2 tema untuk dilaksanakan setiap tahun. Langkah yang keenam, melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan yang pertama pada awal perencanaan proyek untuk identifikasi kesiapan sekolah jika membuat sendiri modul proyek. Yang kedua, pada saat penentuan dimensi, elemen, dan subelemen. Jika menggunakan modul proyek sudah ada, asesmen diagnostik dapat dilakukan dengan rubrik, observasi, kuesioner, refleksi, dan esai. Langkah yang ketujuh, pemilihan dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila.
Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. Kelima, kreatif. 6, bernalar kritis. Langkah ke-8, merencanakan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan guru secara berkelanjutan selama proyek rubrik, umpan balik dari guru dan sesama peserta didik, baik secara lisan maupun tertulis, observasi, diskusi, presentasi, jurnal, refleksi, dan esai. Adapun asesmen sumatif dilakukan pada akhir proyek, mengukur apakah peserta didik sudah mengembangkan kompetensi dari sub-elemen, dari elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila, sesuai fase yang disasar. Bentuk instrumen dapat berupa rubrik, presentasi, poster, produk teknologi atau seni, esai, kolase, dan drama. Angka ke-9, eksplorasi dan pengembangan. Guru bekerja sama dengan tim fasilitasi proyek membuat alur proyek yang berisi kegiatan proyek menggunakan struktur aktivitas yang disepakati bersama. Hal-hal yang sudah ditentukan dalam tahap merancang proyek disusun sesuai alur dengan menambahkan strategi-strategi pembelajaran, alat ajar, dan narasumber yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pendalaman dimensi. Angka ke-10, melaksanakan kegiatan proyek. Bagaimana cara supaya proyek berjalan dengan lancar? Apa saja yang perlu dikuatkan atau ditingkatkan oleh guru untuk memastikan proyek berjalan dengan baik? Ada 2 strategi. Yang pertama, mulai dengan pertanyaan pemantik. Yang kedua, mulai dengan permasalahan autentik. Guru mengimplementasikan modul yang telah disusun dengan melakukan pendampingan kolaboratif. Langkah ke-11, melaksanakan asesmen dan perayaan proyek. Satuan pendidikan atau guru melakukan asesmen formatif dan sumatif dengan menggunakan rubrik yang telah dirancang sebelumnya. Langkah ke-12, menentukan pengolahan asesmen dan pelaporan proyek. Sekolah mengolah asesmen kemudian dituangkan ke raport proyek yang telah dirancang sebelumnya. Isi raport tersebut berupa gambaran pencapaian peserta didik terhadap dimensi, komponen, dan subkomponen dari profil pelajar Pancasila secara kualitatif, misalnya Bibi belum berkembang, IMBI mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, SB sangat berkembang. Yang terakhir atau langkah yang ke-13 adalah evaluasi dan tindak lanjut proyek. Sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek dengan prinsip. Yang pertama, evaluasi implementasi proyek bersifat menyeluruh. Yang kedua, evaluasi implementasi proyek fokus kepada proses. 3. Tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam. 4. Gunakan berbagai jenis asesmen yang dilakukan tersebar selama proyek dijalankan untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Hindari menggunakan hanya satu jenis asesmen yang hanya dilakukan di akhir proyek. Libatkan peserta didik dalam evaluasi. Kemudian ada 13 langkah-langkah yang bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga
aksi nyata saya ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepala sekolah dan dewan guru di satuan pendidikan. Terima kasih.